Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Kali ini spesial Hot News karena saya akan membahas masalah Natal. Nah, ini sudah tanggal menjelang akhir tahun 2020 dan biasanya selalu ada penyakit tahunan adalah pertanyaan ini mau ngucapin Natal haram atau tidak bagi orang yang tidak beragama Kristen atau Katolik. Nah, saya akan membahas masalah haram atau tidak dalam mengucapkan Selamat Natal kepada teman-teman kita, saudara kita yang umat Kristiani, dengan sahabat saya, ini guru saya juga, Ustadz Taufik Damas, atau biasa saya sebut dengan Ustadz Taumas. Ustadz Taumas, selamat datang. Selamat. Ini penyakit tahunan. Ribut tahunan. Ribut tahunan. Setiap menjelang Natal selalu diributkan haram atau tidak mengucapkan Natal. Nah, saya ingin minta pencerahan dari Ustadz nih. Ya. Apa yang terjadi, Ustadz? Ya, memang ada ya ulama-ulama yang mengharamkan itu dengan alasan seolah-olah menyetujui keyakinan umat Kristiani yang di dalam Islam memang sangat berbeda. Di dalam Islam itu Nabi Isa pun sangat dihormati, tapi tidak dituhankan. Gitu loh. Kemudian tidak mengenal konsep Trinitas juga di dalam Islam. Nah, sementara sosok Nabi Isa sendiri ya sangat dimuliakan. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran itu surah Maryam yang mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera untukku pada hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku mati, dan hari di mana aku akan dibangkitkan, kata Nabi Isa itu. Oh, ada di situ ya? Ada di dalam surah Maryam itu. Jadi Nabi Isa sendiri mengucapkan salam sejahtera pada hari kelahirannya gitu. Kalau ada yang dikhawatirkan berarti menyetujui keyakinan orang Kristen, ya enggak lah. Tetap keyakinan kita terhadap Nabi Isa ya sebagaimana keyakinan di dalam Islam. Ada dalilnya? Ada, ayatnya ada itu. Ayat yang mengatakan bahwa kita nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Maksudnya ayat ini menegaskan Nabi Isa sendiri mengucapkan salam sejahtera untuk dirinya pada hari kelahirannya, pada hari dia meninggal dunia, dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Nah, gitu. Saya, pengalaman saya sendiri, sudah 50 tahun lebih mengucapkan Natal setiap tahun. Akidah saya tidak berubah. Iya. Ya memang kadang-kadang kalau beradu argumentasi, ya tentu kita menghargai perbedaan pendapat. Cuman kita kan juga boleh beradu argumentasi. Kenapa diharamkan? Karena begini-begini ya, kita bisa ngebantah. Karena seringkali orang mengatakan kalau mengharamkan karena mengucapkan Selamat Natal itu berarti kita menyetujui keyakinan atau imannya orang Kristen. Ya tidak, kita tidak beda, tetap keyakinan itu masing-masing gitu loh. Ada juga yang kemudian orang, ya tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan 25 Desember. Ya memang banyak tokoh yang kalau sudah di masa lalu itu kontroversial soal kapan mereka dilahirkan. Siapapun lah ya. Iya. Kayak ada orang Kristen di Mesir yang saya tahu, Kristen Koptik, itu merayakan Natal tanggal 6 Januari, bukan tanggal 25 Desember. Tapi pertanyaannya kan sebetulnya masalahnya kan bukan masalah tanggal berapa. Iya. Itulah akidah mereka. Betul. Gitu ya. Tapi minimal kalau saya sih itu bersuka cita mereka merayakan, kita ucapkan selamat. Betul. Gitu. Bukan berarti kita masuk dalam akidah mereka. Yang nggak boleh itu kan kita berubah akidah, kemudian juga ikut cara ritual ibadah mereka. Itu nggak boleh, dan semua umat beragama kan masing-masing punya cara ibadah masing-masing. Yang itu ya harus dihormati, harus dihargai. Ustadz, ini ribut tahunan ini setiap menjelang Natal ini sudah sering terjadi. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, karena perjalanan hidup kita sudah lama, itu paling ribut kan 10 tahun terakhir ini, Iya. Dulu waktu kita kecil aman-aman aja. Ya karena memang apa yang terjadi itu? Pasca reformasi ini ada gerakan-gerakan yang kalau kita baca itu Islam transnasional. Terutama kelompok-kelompok kayak Wahabi yang kemudian punya prinsip melakukan purifikasi ajaran Islam. Pemurnian ajaran Islam. Nah, sampai kepada hal-hal semacam ini mereka memiliki doktrin yang memang keras. Beberapa ulama Saudi itu kayak Abdullah bin Bas, kemudian juga Syekh Utsaimin memang berfatwa mengharamkan mengucapkan Natal. Bagi saya itu wajar karena mereka tinggal di negara yang mayoritas Muslim, umat Kristennya sangat sedikit di sana gitu loh. Buat apa juga mengucapkan Natal, orang nggak ada orang Kristennya gitu. Jarang ketemu orang Kristen. Nah, kalau kita kan di sini
ya lumayan banyak. Kita di kantor, di kampus, di tempat kerja itu pasti punya teman yang non-muslim. Pasti yang beragama Kristen. Ya apa salahnya? Bahkan banyak orang Islam kerja di kantor yang bosnya Kristen. Ya, jadi apa salahnya? Atau sebaliknya, kita punya perusahaan, kita sebagai bos punya anak buah ya Kristen. Ya nggak ada salahnya kita saling mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kemudian ya mereka juga kan non-muslim, kalau kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka mengucapkan. Dan itu satu simbol persaudaraan, persahabatan yang bagi saya pribadi harus dilakukan. Gitu. Tadi yang Ustaz sampaikan, ada koridornya. Koridornya adalah kita tidak perlu mengikuti ritual mereka. Oh iya, nggak perlu. Kalau soal ibadah itu udah urusan masing-masing. Ya, tapi mengucapkan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti sahabat Indonesia clear and loud and clear dari Ustaz Taufik Damas bahwa boleh mengucapkan selamat Natal, tapi memang tidak perlu ikut ritual dalam peribadatan orang-orang yang beragama berbeda dengan kita. Tapi mengucapkan selamat Hari Raya tidak ada masalah ya, Tad? Tidak ada masalah. Nah, ini yang terjadi dalam perkembangan di Indonesia sekarang ini. Kadang-kadang ada pertanyaan, apakah ulama zaman dulu kitabnya berbeda dengan ulama sekarang gitu? Kenapa kok timbul konfrontasi seperti itu ya? Kalau yang di ulama asli yang apa ya, kayak di NU ya, kan tetap pendapat orang NU itu jauh lebih toleran gitu. Ya, sangat. Yang moderat itu masih ya karena orang NU ya baca kitabnya tetap sama gitu. Yang kelihatan agak sedikit konservatif, kemudian juga agak sedikit keras itu ya justru ajaran-ajaran Islam yang baru-baru ini yang masuk dari luar gitu. Karena kalau NU memang sebenarnya punya tradisi dari dulu memang sangat toleran. Iya, di NU itu ada yang mengharamkan tapi juga tidak mengumbar gitu loh. Artinya menyadari betul bahwa memang soal ini ada perbedaan pendapat. Nah, karena ada perbedaan pendapat, yang mau memilih mengucapkan boleh, yang tidak memilih mengucapkan juga boleh gitu loh. Jadi nggak perlu diribut-ributin gitu loh. Oh, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah gitu loh. Bahkan kalau di beberapa gereja itu malah yang jaga banser. Oh ya, kalau itu udah biasa. Dan banser menjaga gereja itu sebagai simbol kita itu persaudaraan, persatuan. Gitu. Ini bahkan itu sangat diapresiasi oleh banyak orang, bahkan negara lain juga melihat ini fenomena yang menarik dan kita menjadi contoh keberagaman yang sangat baik. Ditunjukkan oleh NU. Dan mudah-mudahan ini ke depan ini wabah tahunan ini, ribut tahunan ini tidak terlalu terus berkembang. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya nggak berkembang ekskalasi? Ya, pendidikan lah, pendidikan. Jadi kalau hal-hal yang minimal orang itu menghargai perbedaan, bahwa itu terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi kalau orang tahu memang ada beda pendapat, ya sudah. Kalau ada orang beda dengan kita, ya sudah gitu loh. Karena yang namanya perbedaan pendapat ya untuk dihormati. Siapa mau pilih yang mana gitu loh, itu terserah kan. Tidak perlu diributkan. Nggak perlu diributkan, itu hal sepele. Apalagi kemudian melakukan pembenaran atau argumentasi yang lebay, yang berlebihan. Seperti ya itu tadi, kalau mengucapkan Natal nanti jadi kafir, jadi murtad. Ya enggak lah. Mana ada orang mengucapkan selamat Natal kemudian jadi murtad, kan enggak. Belum ada tendensi. Bahkan dalam konteks kehidupan berbangsa, seorang presiden itu wajib bagi saya mengucapkan selamat Natal. Karena dia presiden bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Bukan hanya kelompok Islam. Bukan cuma kelompok Islam. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Presiden itu wajib mengucapkan selamat hari raya agama apapun sebagai presiden. Simbol kepala negara. Kepala negara. Ustaz sendiri juga sering mengucapkan selamat Natal. Oh iya, saya kan banyak juga teman-teman saya yang beragama Kristen dan selalu saya mengucapkan itu. Nah, sahabat Indonesia, ini memang sengaja saya undang beliau ini untuk memberikan pencerahan karena ada banyak teman-teman masih ragu-ragu. Betul. Nah, ini dengan adanya pencerahan dari Ustaz Taufik Damas, mudah-mudahan Anda tercerahkan, tidak perlu ragu-ragu mengucapkan Natal. Ini adalah simbol kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Itu bagian kalau dalam Islam itu muamalah. Muamalah itu hubungan interaksi sosial kita antar manusia dan itu harus bisa sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Saya kira itu yang penting. Yang penting. Mungkin Ustaz dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Natal juga. Silakan. Ya, saya kepada sahabat-sahabat saya yang beragama Kristen atau Katolik, saya mengucapkan selamat Natal, selamat berbahagia bersama keluarga, damai untuk kita semua. Damai di hati, damai di bumi, damai di langit. Nah, terima kasih. Luar biasa. Baik, sahabat Indonesia, ini Ustadz yang luar biasa, panutan saya, menjadi pencerah buat saya kalau saya sedang ada masalah selalu di tempat bertanya. Nah, baik sahabat Indonesia, atas nama keluarga besar Kanal TV Anak Bangsa,
saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi sahabat-sahabat saya yang merayakan Hari Natal, umat Kristiani, maupun Katolik maupun Kristen. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan perlindungan dari Tuhan, damai di hati, damai di bumi, dan damai buat Indonesia. Iya. Dan buat sahabat Indonesia yang lain, kami ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Sampai ketemu lagi dalam Hot News berikutnya.